Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana hadha ash-shahral mubarak. Unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang insya-Allah mubarakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di antara hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Dia menurunkan hari demi hari dalam setahun kecuali hari-hari terbaiknya berada pada bulan yang mulia ini. Dan tidaklah Dia menurunkan bulan dalam setahun kecuali bulan ini, bulan Ramadan, merupakan bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ruas TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan berbincang membahas tentang satu tema yang insyaallah memberikan manfaat kepada kita sekalian sebagai hamba yang beriman, yaitu tentang berbagi buka puasa di bulan Ramadan. Setiap orang tentu ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang kita kerjakan tentu kita harapkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pahala-pahala itu kita mengharapkan pengampunan, keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah, nikmat yang berlimpah. Dan bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan emas bagi setiap hamba untuk beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk menuai dan mendulang pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang apabila kita kerjakan pada bulan ini, maka kita akan diberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Ganjaran pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah contohnya, berbuat amalan-amalan kebaikan, memberikan sesuap nasi kepada orang yang sedang berpuasa untuk dijadikan sebagai makanan berbuka, atau mungkin secangkir teh atau sebotol dan segelas air minum, beberapa biji kurma, ataukah snack yang menggiurkan dan menggoda selera kita. Semua itu bisa menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang beriman, sudah sepantasnya kita untuk selalu berusaha melakukan sekecil apapun kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh jadi hal yang kecil, hal yang sederhana dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tentang berbagi makanan buka puasa kepada orang-orang yang beriman. Apa yang dapat kita dapatkan dari Allah dengan kegiatan tersebut atau dengan amalan tersebut?
Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an." Man fattara sa'iman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri ghaira kana lahu mithlu ajrihi, maka Allah akan memberikan pahala kepada si pemberi sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran pahala yang diraih oleh orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Sebuah amalan yang luar biasa. Amalan yang sederhana. Memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa untuk dijadikan sebagai menu utama dia atau menu pembuka dia dalam berbuka puasa. Ternyata kita dapat memborong semua pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari hamba itu. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya memberi menu dan makanan buka puasa adalah sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu termasuk dengan makanan yang dijadikan untuk berbuka pada saat dia berbuka, ataukah makanan yang dijadikan untuk mengenyangkan perutnya setelah dia berbuka. Maka kesemuanya itu masuk dalam keumuman dari hadis ini. Jadi kalau kita memberikan makanan, para sahabat sekalian, kepada orang yang sedang berbuka, kita katakan, wahai saudaraku, ini beberapa biji kurma, atau ini adalah kue, atau ini adalah sebotol dan segelas air minum, tolong Anda gunakan untuk berbuka pada saat Anda berbuka. Maka kita dengan niat mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, kita akan kemudian mendapatkan pahala, memborong pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Ataukah bukan makanan kita yang dijadikan sebagai bahan pembuka ketika dia iftar atau berbuka puasa? Dia berbuka puasa dengan makanan yang apa adanya, makanan yang sederhana, untuk sekedar melakukan sebuah kewajiban berbuka puasa. Setelah itu dia melakukan salat maghrib. Setelah salat maghrib dia kemudian memakan makanan yang dapat mengenyangkan dan menguatkan dirinya untuk beribadah. Dia kemudian memakan makanan pemberian kita. Jadi yang pertama tadi, makanan dari kita dijadikan sebagai menu buka puasanya. Yang kedua, makanan dari kita bukan sebagai menu buka puasa utama, tetapi digunakan untuk makan setelah salat maghrib contohnya, agar supaya dia kuat untuk melakukan ritual-ritual ibadah selanjutnya, membaca Al-Quran, melakukan sunat tarawih, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Maka apa yang kita hadiahkan kepadanya berupa makanan tersebut masuk dalam keumuman dari hadis ini. Subhanallah. Al-Imam At-Tabari rahimahullah kemudian menjelaskan bahwa barang siapa yang menolong seorang mukmin dalam beramal kebaikan, maka orang yang menolong tersebut akan mendapatkan pahala semisal dengan pelaku kebaikan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar bahwa orang yang mempersiapkan segala perlengkapan perang bagi orang-orang yang berjihad, walaupun dia tidak turun dalam medan jihad, tetapi dia telah membantu menyiapkan segala perlengkapan peralatan perang untuk digunakan para mujahidin dalam jihad, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang terjun dalam medan jihad. Demikian pula para pemirsa sekalian, sahabat Rosif yang dirahmati Allah,
Demikian pula dengan orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Dengan makanan yang dikonsumsi oleh orang yang berbuka itu, pertama menjadikan dia menunaikan sebuah kewajiban di sisi Allah, menuntaskan puasanya. Sebagaimana dia sahur, maka berbuka merupakan bagian dari kewajiban seorang yang berbuka, seorang yang berpuasa, untuk menuntaskan puasanya dengan berbuka ketika telah terbenam matahari. Ataukah dia gunakan untuk kemudian menguatkan dia dalam ibadah-ibadah yang lainnya, maka seluruh ibadah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu, siang harinya, malam harinya, semuanya diborong oleh si pemberi buka puasa. Subhanallah, sungguh luar biasa pahala yang diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Kemudian para pemirsa sahabat Ros TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan lainnya ketika kita memberi makan orang yang berbuka puasa adalah dengan mengharapkan doa dari orang yang menyantap makanan itu. Jadi yang pertama, kita berikan dengan harapan semua pahala yang dia kerjakan, kita masuk sebagai penyebab dia kuat dalam beramal ibadah tersebut, maka kita mendapatkan apa yang dia dapatkan. Yang kedua adalah kita berburu doa orang-orang yang berpuasa. Orang yang menyantap makanan pasti akan mendoakan si pemberi makanan. Dan sesungguhnya doa itu adalah doa yang paling mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang doa orang-orang yang berpuasa adalah doa orang yang mustajab. Di antara orang-orang yang ketika dia berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menerima doanya, adalah doa orang-orang yang berpuasa. Ajilan kanat am ajila. Apakah doa itu dikabulkan serta-merta pada saat didoakan? Ataukah Allah akan menunda beberapa saat sebagai bahan ujian kepada orang tersebut? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum. Doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil. Seorang pemimpin yang memimpin dengan penuh keadilan. Pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang zalim. Seorang pemimpin yang adil ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya pasti dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil dalam kepemimpinannya. Yang kedua adalah was-saimu hina yuftiru. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, sahabat Ros TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berdoa ketika berbuka puasa. Apa yang kita doakan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya innaka afu, engkau adalah maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai pemaafan. Fa'fu anna, maka maafkan kesalahan-kesalahan kami. Itu doa orang-orang yang berpuasa. Doa orang-orang yang berpuasa. Maka kita nebeng pada doa tersebut. Kita sampaikan, wahai saudaraku, tolonglah Anda berdoa untuk kebaikan dunia dan akhiratku. Maka orang yang berpuasa ini, ketika dia berdoa untuk kita, maka doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doa orang yang terzalimi. Orang yang dizalimi, ketika dia mengangkat kedua tangannya dengan penuh kesungguhan, menengadah ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti menerima doa dari hamba-hamba tersebut. Inilah 3 kelompok manusia yang kalau mereka berdoa kepada Allah, doa mereka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa sahabat Ros TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita adalah orang yang diberikan hadiah untuk berbuka
Maka ingatlah para pemirsa sekalian, ketika kita berdoa, ketika kita berbuka, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik doa yang kita inginkan. Karena doa orang-orang yang berbuka puasa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, kita berdoa kepada orang yang memberikan kepada kita hadiah berbuka itu, hadiah iftar tersebut. Entah dia merupakan makanan ringan, atau segelas air, atau makanan berat yang dapat kita pakai untuk makan malam. Hendaklah kita mendoakan orang-orang yang memberikan kita hadiah berbuka puasa itu. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang adab ketika kita memakan makanan yang dihadiahkan oleh orang-orang yang beriman. Ketika ada yang menghadiahkan Rasulullah SAW makanan dan minuman dari orang-orang yang beriman, maka beliau kemudian mengangkat kepalanya ke langit, menengadah kedua tangannya, kemudian mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, at'im man at'amani. Berilah ganti makanan yang lebih baik kepada siapa yang telah memberikan kepada aku makanan. Dan berilah wa asqi man asqani. Dan berilah ganti minuman yang jauh lebih baik daripada minuman yang telah diberikan kepada diriku atau kepada saya. Allah akan menggantikan kepada orang yang menghadiahkan kita makan dan minuman tersebut, makanan dan minuman yang jauh lebih baik darinya, yang telah dia berikan di dunia. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan makanan dan minuman yang jauh lebih baik di akhirat kelak, di dalam surga, ketika dia mengumpulkan orang-orang yang beriman beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Sebagai penutup, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat yang mulia Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Nabi mengucapkan, "Ya Amr, ni'mal malus salihu lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang saleh. Dan sebaliknya, seburuk-buruk harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang taleh, orang-orang yang tidak saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kesempatan ini, marilah kita banyak berderma. Marilah kita banyak memberikan menu-menu buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Sebab makanan yang dijadikan sebagai menu dalam buka puasa adalah jalan di antara jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfatan." Sesungguhnya di surga ada sebuah kamar, tura zuhuruha min butuniha. Ada sebuah kamar yang bagian luarnya kelihatan dari bagian dalamnya. Wa min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Dan kemudian bagian dalamnya kelihatan dari bagian luarnya. Faqama a'rabiyyun. Maka kemudian salah seorang Arab Badui berdiri dan berkata, faqala liman hiya? Dia kemudian mengatakan, untuk siapa kamar tersebut wahai Rasul? Untuk siapa kamar tersebut ya Rasulullah? Rasul kemudian mengatakan, liman atabal kalama, untuk orang yang berkata benar, wa at'amat ta'ama, dan siapa yang suka memberi makan orang lain, wa adamas siyama, dan siapa yang merutinkan berpuasa, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan kemudian dia salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari, wan nasu niyam, ketika mayoritas umat manusia sedang tidur terlelap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekalian sebagai hamba yang mudah untuk berinfak, bersedekah, dan menghadiahkan orang-orang pada bulan Ramadan yang mulia ini. Beri makan orang-orang yang berpuasa,
insya Allah surga pasti menunggu kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.